Salam saudara-saudara seiman, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online GBT Kristus Pengasih. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan, hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menolongku. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup memulihkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, mari kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti. Dalam setiap kehidupan kita, kita selalu tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Mula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salia. Atiku ayam tentrem, uripku saya seneng, saben dina kulonge gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Mula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salia. Atiku ayam tentrem, uripku saya seneng, saben dina kulonge gandol Gusti. Gandol Gusti. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salia. Atiku ayam tentrem, uripku saya seneng, saben dina kulonge gandol Gusti. Siji, loro, telu, ayo kanca padha maju. Papat, lima, enem, derek Gusti sing temen. Pitu, wolu, songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh wis cangkem, derek Gusti sing mantep. Monggo Bapak Ibu ten griya sekali mas. Siji,
Mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mempercayai janji-Mu ya Tuhan. Engkau akan terus membawa kehidupan kami, berjalan bersama dengan Engkau, sehingga satu waktu kami akan menikmati janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu akan menuntun kami, akan memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom yang lagi ada di rumah. Shalom semua yang saya rindukan. Haleluya. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang kelima. Berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Yakobus ini berbicara tentang maksud dari adanya pencobaan. Yakobus mengantisipasi bahwa sebagian pembaca akan mengatakan mereka tak dapat menemukan adanya maksud ilahi dalam pengalaman tersebut. Nah, jika hal ini terjadi menurut Yakobus, mereka hendaknya memohon hikmat kepada Tuhan, yakni pengertian praktis tentang kehidupan, dan Tuhan akan memenuhi permohonan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak mampu mengerti nilai susah dan sengsara. Banyak orang percaya tidak bisa mengerti maksud kekal Tuhan di balik peristiwa susah dan sengsara yang dialami. Yakobus meminta kita untuk menganggap berbagai pencobaan dalam hidup ini sebagai sebuah kebahagiaan. Namun bagaimana kita dapat menerapkannya ketika kita sedang menghadapi atau melewati kesulitan-kesulitan hidup seperti sakit, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mengalami masalah keuangan, juga mengalami atau menghadapi situasi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Bagaimana kita menerapkan menganggap berbagai-bagai pencobaan sebagai suatu kebahagiaan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajar kita melalui surat Yakobus bahwa solusinya bukan berdoa memohon Tuhan mengeluarkan kita dari masalah, melainkan berdoa memohon Tuhan memberi hikmat. Berdoa supaya kita mengerti maksud kekal Tuhan di balik semua persoalan hidup yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa semua tulisan di dalam Alkitab tidak ada yang bertentangan maksudnya. Kalau toh ada, itu karena kita belum memahami secara benar apa yang kita baca dalam Alkitab. Oke, hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat adalah pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan setiap hari.
kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan hikmat untuk menolong kita melihat pencobaan dari sudut pandang yang benar. Supaya kita mengerti maksud Tuhan di balik semua persoalan hidup ini. Supaya kita juga dapat kesempatan untuk bertumbuh dewasa. Dalam ayat 4 surat Yakobus tadi, di situ ada kata sempurna. Sempurna, kata lain itu dewasa. Nah, dikatakan di situ supaya kamu menjadi sempurna atau supaya kamu menjadi dewasa. Alkitab memberikan jaminan pasti. Tuhan akan memberikan kita hikmat dengan murah hati jika kita memintanya. Jika kita memintanya, Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat atau pengertian, yaitu kesanggupan untuk menerapkan pengetahuan setiap hari dan memahami maksud Tuhan dalam hidup ini. Dan tentunya pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang firman kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya makin lama pencobaan yang dialami, seseorang itu makin sulit untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena terlalu lama, terlalu panjang persoalan yang ia alami. Kenapa? Karena mungkin pemahamannya tentang Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya belum dipahami secara benar. Kenapa tidak dipahami dengan benar? Karena mungkin orang itu jarang membaca firman, jarang membaca Alkitab, jarang membaca buku-buku rohani, mungkin juga jarang mendengar khotbah. Yang dimaksud tentu khotbah-khotbah Kristen ya. Atau juga sering dengar khotbah tapi gak nyantol-nyantol. Ya gak tahu, dengar firman sampai pikirannya melayang sampai gak nyantol Bapak Ibu Saudara. Ya yang kalau di sini yang salah ini siapa? Yang mendengar atau siapa? Nah, seseorang yang kurang memahami firman ketika hadapi berbagai pencobaan, ia akan sulit untuk tetap mempercayai Tuhan. Nah, Yakobus mengingatkan satu hal yang penting untuk kita meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat artinya kemampuan untuk melihat dan menilai kehidupan dan bertindak dalam setiap keadaan secara benar. Amsal pasal 1 ayat yang kedua. Amsal pasal 1 ayat yang kedua. Ia menuliskan untuk mengajarkan kepada bangsanya cara hidup, bagaimana bertindak dalam setiap keadaan. Ini tulisan dari Raja Salomo. Nah, hikmat yang Tuhan beri bagi orang yang meminta kepadanya adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan supaya bisa berlaku dengan benar. Kemampuan untuk menangkap maksud kekal Tuhan lewat peristiwa yang sedang dialami. Ayat kelima pasal 1 dalam surat Yakobus tadi dalam terjemahan bahasa sehari-hari ditulis begini. Jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Jadi ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita mengetahuinya dan melakukannya dalam peristiwa yang sedang kita alami. Ada maksud Tuhan di balik semua masalah yang kita alami. Masalah sakit penyakit, masalah kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, juga peristiwa yang sedang berlangsung atau pandemi yang sedang kita alami bersama. Karena
tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup ini di luar kontrol atau kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi pasti atas izin dan perkenanan Tuhan. Di dalam setiap keadaan atau di dalam setiap kejadian, di dalamnya Tuhan memiliki rencana yang sangat baik bagi orang percaya yang mengasihinya. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat ke-28, Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Rencana tersebut adalah agar orang percaya menjadi sempurna atau menjadi dewasa. Tetapi apakah satu kejadian benar-benar mendatangkan kebaikan bagi orang percaya? Tergantung respon individu orang percaya tersebut terhadap kejadian yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara, adalah kehendak Tuhan agar orang percaya semakin peka, semakin bertumbuh, semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin tekun, semakin taat, semakin hidup kudus, dan semakin lainnya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah Tuhan memungkinkan kita semakin seperti yang Tuhan mau. Anugerah Tuhan memungkinkan kita, pikiran kita semakin selaras dengan jalannya Tuhan. Anugerah Tuhan memampukan kita menangkap maksud kekal Tuhan lewat semua persoalan hidup yang kita hadapi. Kalau kita mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas semuanya, dan kita percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau pikiran kita selaras dengan jalannya Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Kita tidak akan tersesat. Tuhan akan terus menggiring kita sampai pada tujuan hidup kita, yaitu langit baru, bumi baru. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan dengan semua yang terjadi? Mengasihi Tuhan artinya bersedia hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan dengan semua yang sedang terjadi? Mengasihi Tuhan artinya bersedia hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia akan berjuang dengan kekuatan Roh Kudus untuk berlaku benar menurut pandangan Tuhan dalam segala situasi.
Orang yang memiliki hikmat Tuhan, ia tidak khawatir. Karena ia dapat menangkap maksud Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dunia memang tidak akan semakin membaik, tapi dunia akan semakin memburuk. Karena manusia sebagai pelaku kehidupan semakin jahat. Tetapi orang benar akan semakin hidup berkenan kepada Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-1. 1 Tesalonika 4 ayat yang 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bumi ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya, karena satu waktu bumi ini akan hancur. Tapi orang percaya yang memiliki hikmat Tuhan, ia tidak khawatir. Karena ketika bumi ini dihancurkan, ia percaya Tuhan pasti sudah menyediakan tempat tinggal yang baru, yaitu tempat tinggal di langit baru, bumi baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa kita harus terus bertahan. Betapa kita harus terus berjuang dalam situasi yang sulit ini, sambil kita terus meminta hikmat dari Tuhan, agar setiap tindakan kita sesuai dengan rencananya, agar setiap tindakan kita sesuai dengan hatinya Tuhan, hingga rencananya tergenapi di dalam hidup kita, yaitu keselamatan kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur buat kebenaran yang sudah kami terima. Mari Bapa meteraikan itu di dalam hati kami, untuk kami selalu mengerti bahwa betapa pentingnya kami memiliki hikmat yang dari-Mu, agar kami mengerti bagaimana kami berjalan melangkah di dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin penuh dengan persoalan. Tetapi kami meyakini bahwa ketika kami berjalan seiring dengan Engkau, Engkau akan ajari kami untuk bagaimana kami menghadapi segala situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Mari Engkau memberkati semua yang sudah mendengarkan firman ini, dan biarlah hari lepas hari kami tetap bersandar berharap kepadamu, dan biar hikmat-Mu menuntun jalan hidup kami, sehingga satu waktu kami akan menerima setiap janji-janji-Mu. Janji-Mu yang paling utama adalah janji hidup yang kekal, itu menjadi milik kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman yang sudah kami terima. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.